Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKMI Kenari yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun hanya bertemu secara virtual, tapi saya menganggap bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang baik dan juga kesempatan yang unik. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat mengerti bahwa hidup kami tidak bergantung kepada roti, tidak bergantung kepada hal jasmani, tapi bergantung kepada perkataan atau firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itulah kami mendapatkan kekuatan yang kami perlukan ketika kami menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kami. Hamba-Mu yang dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan memberkati dia, Tuhan mengurapi dia, sehingga dia boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah ibadah itu penting. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyadari bahwa hari-hari ini kita memasuki satu situasi yang berbeda dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Kita beribadah dengan cara yang sangat-sangat berbeda. 2 tahun yang lalu kita melihat bahwa gereja kita dipenuhi, dipadati oleh jemaat untuk beribadah. Tetapi hari ini, karena pandemi COVID-19, kita melihat sebuah realita bahwa bangku gereja menjadi kosong. Kalaupun kita beribadah, maka gereja hanya bisa diisi 50% dari kapasitas yang seharusnya. Sampai saat ini GKMI Gloria Patri belum membuka ruang gerejanya untuk beribadah secara onsite atau tatap muka. Kami masih melakukan ibadah dengan online. Ya. Dulu kita melihat betapa agung, betapa sakralnya mimbar gereja. Tapi hari ini kita tidak berhadapan dengan mimbar gereja yang agung itu, yang megah itu. Tapi hari-hari ini kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan melalui layar TV, layar laptop, bahkan dengan layar handphone yang sangat kecil. Tetapi sudah dikasih Tuhan, apakah kemudian ibadah kehilangan maknanya? Apakah kemudian ibadah kehilangan manfaatnya? Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari ini tema kita adalah ibadah itu penting. Nah, untuk kita membahas dan kita merenungkan tema ini, satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan bagi kita semua. Firman Tuhan tersebut terambil di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Saya bacakan dan silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Ibrani 10 ayat 25 berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Satu kali lagi saya membacanya buat kita semua. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi
marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berbahagialah setiap orang yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sangat unik ketika kita membaca surat Ibrani ini. Saudara, apa sih relevansinya kita membahas tentang pentingnya ibadah dan kita mengambil bagian ini atau dasar firman Tuhannya di dalam surat Ibrani? Nah, saudara, kita akan melihat sedikit latar belakang dari surat Ibrani ini. Nah, saudara, surat Ibrani ini adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan. Dan karena penganiayaan yang mereka alami adalah penganiayaan yang sangat-sangat besar, maka mereka merasa putus asa. Ketika mereka berada dalam situasi yang sangat berat, mereka tertekan karena iman mereka terus menerus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Mereka mengalami penganiayaan, mereka ditindas, dan akhirnya mereka mulai merasa putus asa. Nah, saudara kasih oleh Tuhan menyadari keadaan ini, maka penulis surat Ibrani kemudian menuliskan surat ini ditujukan kepada mereka. Tujuannya apa? Untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus. Nah, saudara, bagaimana penulis surat Ibrani ini menuliskan surat ini supaya memperkuat iman orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar pada waktu itu untuk percaya, untuk meyakini iman mereka kepada Kristus. Nah, kemudian kalau kita membaca, saudara, maka ada uraian-uraian, ada risalah-risalah, ada penjelasan-penjelasan dari penulis surat Ibrani untuk menunjukkan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu bagaimana Kristus memiliki keunggulan yang luar biasa. Saudara, kalau kita membaca dengan teliti dalam surat ini, maka kurang lebih ada 20 kali 20 kali penulis menuliskan tentang Yesus, nama Yesus dengan gelar-gelar yang ada. Nah, ini berarti apa? Karena penulis surat Ibrani ini perlu mengingatkan kembali kepada orang Kristen pada waktu itu yang sedang dianiaya, yaitu siapa pribadi yang mereka imani, siapa pribadi yang mereka percayai. Dia adalah Yesus Kristus, nama yang besar dan memiliki keunggulan. Saudara, sekitar 13 kali, saudara, penulis surat Ibrani membandingkan Yesus Kristus dengan tokoh-tokoh yang lain. Yesus Kristus lebih unggul dari Musa, dia lebih unggul dari imam yang ada yang pernah lahir. Bahkan Yesus Kristus lebih unggul dari malaikat. Jadi penulis surat Ibrani ini berkeinginan untuk mengatakan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu bahwa Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka imani adalah pribadi yang melampaui dari siapapun yang ada di dalam dunia. Dan Yesus Kristus itu adalah penyataan Allah itu sendiri. Dia adalah wajah Allah itu sendiri. Dan yang uniknya lagi ialah Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya menjadi korban untuk menebus orang-orang, menebus semua manusia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang menjadi latar belakang kenapa penulis memberikan surat ini kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan juga mau menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus telah datang. Yesus sudah datang dan menetapkan sebuah perjanjian yang baru oleh kematiannya yang mengerjakan pendamaian. Nah, maka kemudian kita melihat bagaimana penulis surat Ibrani itu ada nuansa yang mengambil kutipan-kutipan di dalam perjanjian lama. Tujuannya apa? Mau mengatakan bahwa Yesus Kristus yang mereka imani, yang mereka percayai adalah Yesus Kristus
yang sudah. Jadi Yesus Kristus yang sudah melakukan, menggenapi perjanjian yang lama itu. Sehingga mereka tidak lagi hidup di dalam perjanjian lama di bawah hukum Taurat, tapi mereka sudah dibebaskan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kemudian setelah penulis surat Ibrani menjelaskan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar, yang mengalami penganiayaan pada waktu itu, maka dia kemudian menantang orang-orang Kristen itu. Apa yang ditantang oleh penulis surat Ibrani kepada orang Kristen pada zaman itu? Yang pertama ialah agar mereka mempertahankan pengakuan mereka kepada Kristus, pengakuan mereka terhadap Kristus sampai selama-lamanya, tiada berkesudahan. Jadi penulis surat Ibrani menantang orang Kristen pada waktu, sekalipun kamu mengalami penindasan, sekalipun kamu mengalami penganiayaan, kamu harus mempertahankan pengakuan imanmu kepada Yesus Kristus. Yang kedua, tantangan dari penulis kepada orang Kristen pada waktu itu ialah agar mereka di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, mereka harus bukan hanya mempertahankan iman mereka, bukan mereka hanya teguh kepada pengakuan iman mereka, tapi justru didorong, ditantang untuk maju mengalami kedewasaan rohani. Yang kedua dan yang ketiga yang ditantang penulis surat Ibrani kepada orang Kristen pada waktu itu adalah apa? Untuk mereka tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman. Dengan cara apa? Meninggalkan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Jadi penulis surat Ibrani mengencourage, men-challenge, menantang orang Kristen pada waktu itu. Kenapa? Karena dia mati rupa-rupanya ada beberapa orang Kristen, ya cukup banyak rasanya, yang mulai meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus, entahkah karena penganiayaan cukup berat, atau juga karena ada tawaran-tawaran yang kemudian memudahkan kehidupan mereka, dan kemudian mereka mulai berpikir, bahkan sudah ada yang melangkah meninggalkan iman mereka kepada Yesus Kristus untuk percaya kepada sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari latar belakang ini, saudara, maka saya mau mengajak kepada kita untuk melihat, setelah kita tahu latar belakang dari surat Ibrani ini, ketika penulis surat Ibrani mengatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kita menarik beberapa kesimpulan, saudara. Apa pentingnya ibadah bagi kita? Apa pentingnya ibadah buat kita, saudara? Yang pertama, saudara, pentingnya ibadah buat kita. Karena ibadah sebagai pengakuan keutamaan Kristus. Ibadah adalah pengakuan keutamaan Kristus. Tadi saya sudah katakan bahwa penulis surat Ibrani itu memunculkan nama Yesus dengan gelar-gelar, ada sekitar 20 kali. Dan sekitar 13 kali Yesus dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian lama, imam-imam yang ada dalam perjanjian lama. Bahkan dibandingkan dengan malaikat dan dikatakan bahwa Yesus Kristus lebih daripada mereka. Jadi penulis ingin mengatakan bahwa janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, sebuah dorongan untuk terus beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu adalah satu bentuk pengakuan keutamaan Kristus. Nah, kalau kita merelevansikan kepada kita hari-hari ini, saudara, ibadah itu apa sih? Ibadah adalah sebenarnya kita datang, kita menyadari dan kita mengakui
bahwa Kristus ada yang utama. Jadi adalah keliru, adalah salah jikalau saya sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta yang kemudian mencoba untuk menarik perhatian dari jemaat yang hadir untuk melihat kepada saya. Atau adalah keliru, adalah salah jikalau jemaat datang ke tempat ibadah bukan mencari keutamaan dari ibadah itu, yaitu Yesus Kristus. Tapi sebaliknya mencari, menemukan siapa yang berkhotbah, mencari, menemukan, mendengar siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pentingnya beribadah. Pada waktu kita beribadah, saudara, kita memperkuat iman kita karena kita melihat kepada Kristus. Ibadah yang benar adalah ibadah yang meninggikan nama Kristus. Ibadah yang benar, apapun yang dilakukan, entah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan, menaikkan pujian, membawa jemaat untuk bernyanyi, utamanya adalah Kristus. Jadi, jikalau saudara-saudara yang lain yang memimpin worship, memimpin pujian, kemudian mengalihkan, menarik perhatian justru kepada manusia, maka ibadah kita menjadi ibadah yang gagal. Tadi saya katakan bahwa keutamaan di dalam ibadah adalah Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama. Apa sih pentingnya ibadah? Ibadah adalah kita mencari Kristus. Ibadah adalah kita meninggikan Kristus. Ibadah adalah kita mendengar suara Kristus. Ibadah adalah cara di mana saya menjadikan bahwa seluruh pusat apa yang saya lakukan dalam ibadah itu, tak pujian, tak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, doa adalah Kristus. Ini yang pertama. Apa sih pentingnya ibadah? Karena ibadah adalah pengakuan keutamaan Kristus. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, apa pentingnya ibadah? Ibadah menjadi penting karena ibadah itu sendiri adalah sebagai cara orang-orang yang berada di dalamnya bertumbuh dan memiliki iman yang dewasa. Sekali lagi, saudara, ibadah menjadi penting karena ibadah sebagai cara untuk bertumbuh, cara untuk memiliki iman yang dewasa. Di dalam ayat tadi dikatakan, marilah kita saling menasihati. Ada kata yang penting di sana, saling menasihati. Jadi ibadah bukan hanya sekedar kehadiran secara personal. Ibadah adalah bonding. Ibadah adalah ikatan setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana. Itulah kemudian gereja itu disebut sebagai tubuh. Karena terdiri dari berbagai macam orang. Terdiri dari berbagai macam jemaat yang ada di sana. Dan masing-masing memerankan atau memainkan peranan yang berbeda. Saudara, karena kita satu dengan yang lain itu berbeda, maka kita membutuhkan orang lain. Nah, saudara, ibadah adalah bukan hanya sekedar ibadah personal. Ibadah adalah ibadah yang komunal. Kita terikat satu dengan yang lain. Karena itu, saudara, ibadah itu adalah cara kita bertumbuh. Penulis Ibrani mengatakan, biarlah kita saling menasihati. Ada persekutuan di dalam ibadah tersebut. Ada persekutuan yang terjalin di dalam ibadah tersebut. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya ada orang berkata demikian, buat apa sih saya ke gereja? Saudara, rupa-rupanya kehadiran kita di gereja itu adalah cara kita juga mensupport komunitas yang ada. Jadi kita saling membutuhkan di dalamnya. Kita saling ketika kita hadir dalam ibadah, kemudian terjadi fellowship di sana, kita menguatkan iman dari anak-anak Tuhan yang lain yang mungkin mengalami depresi, yang mungkin mengalami
keputusasaan, yang ketika menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika ada orang Kristen yang menyapa, ada saudara yang lain menyapa, menyambut dia, mendoakan dia, mendengarkan keluhan-keluhannya, kita menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara, ibadah itu adalah cara kita bertumbuh dan kita memiliki iman yang dewasa. Saudara, ibadah yang benar pasti akan membuat orang-orang yang ada di dalamnya mengalami transformasi. Tetapi saudara, transformasi tidak terjadi hanya sebagai transformasi individu, tetapi sebuah transformasi secara komunal. Ini ibadah yang benar. Jikalau ibadah hanya menyentuh satu orang, mengubahkan satu orang, maka itu menjadi ibadah yang gagal. Ibadah yang benar adalah ibadah yang kemudian membangkitkan, membuat sebuah transformasi bagi setiap umat yang hadir. Saudara, biarlah menjadi sebuah keinginan bagi kita, kerinduan bagi kita, bahwa setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, setiap kali kita beribadah, keinginan bukan untuk saya mendapatkan, tetapi bagaimana saya datang dan kemudian memberi bagi orang lain. Ini yang kedua. Kenapa kita harus beribadah? Karena rupa-rupanya Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ingin memakai kita untuk mengubahkan orang lain. Jadi mungkin kita harus mengubah konsep kita beribadah. Biasanya kalau kita datang beribadah, kita selalu berpikir, saya dapat apa dalam ibadah itu? Kalau kita menyanyi, kita worship, kita memuji Tuhan, kita selalu berpikir, saya dapat apa dari pujian ini? Saya dapat apa dari khotbah ini? Tapi saya mendorong bagi kita semua bahwa pada waktu kita datang beribadah, biarlah kita diubahkan, tapi kemudian untuk memiliki kerinduan mengubahkan komunitas, mengubahkan orang lain. Ini hal yang kedua. Kenapa ibadah penting? Karena ibadah adalah sebagai cara kita bertumbuh dan memiliki iman yang dewasa. Bukan hanya kita sendiri, tapi komunitas mengalaminya. Yang ketiga, kenapa ibadah itu penting? Ibadah itu penting karena ibadah itu adalah pengingat akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Penulis Ibrani di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata demikian, semakin giat kita melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu kita beribadah, pada waktu kita berkumpul, pada waktu kita memuji nama Tuhan, pada waktu kita mendengar firman Tuhan, pada waktu kita berfellowship, kita berada dalam ibadah kita, itu adalah kita sedang mengingat bahwa satu kali Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Jadi ketika dia datang untuk kedua kalinya, kepada mereka yang setia, kepada mereka yang bertahan, kepada mereka yang mempertahankan iman mereka di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, dan mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kepada mereka Yesus datang dan mengumpulkan mereka, dan mereka akan menikmati surga yang kekal. Tapi sebaliknya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang untuk kedua kalinya dan mendapati kita tidak setia, kita kalah dengan tekanan, kita kalah dengan penderitaan, kita kalah dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, masalah-masalah yang menghimpit kita, yang kemudian kita menjual iman kita, maka kita akan mendapatkan penghakiman. Jadi ibadah menjadi penting bagi kita, karena setiap kali kita beribadah, kita mengingat bahwa Dia pasti datang untuk kedua kalinya. Hidup adalah sebuah kesempatan, demikian lagu mengatakan. Sebuah lagu mengatakan hidup adalah kesempatan. Karena itu sudah dikasih oleh Tuhan, kita harus menggunakan kesempatan kita baik-baik dalam kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Maka apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan di dalam dunia ini tidak akan sia-sia. Karena satu waktu Dia akan menghargai kesetiaan kita. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita mengerti untuk apa kita beribadah. Ibadah menjadi penting, saudara. Saya simpulkan. Yang pertama, karena ini adalah pengakuan kita akan keutamaan Kristus.
Tuhanlah, Yesus Kristuslah yang utama dalam ibadah. Bukan kita, bukan saudara, bukan pengkhotbah, bukan pemimpin pujian, pemain musik. Yang utama dalam ibadah itu adalah Kristus. Kita sama-sama mencari Kristus, sama-sama kita diberkati oleh Kristus. Yang kedua, kenapa kita melihat ibadah itu penting? Karena ibadah adalah cara yang diizinkan, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita bertumbuh dan kita memiliki iman yang dewasa. Tambah kita beribadah, setiap kali kita beribadah, rutin kita beribadah, bertumbuh iman kita. Kalau kita tidak bertumbuh berarti yang keliru dalam ibadah kita. Kalau kita tidak memiliki iman yang dewasa, maka ada yang keliru dalam cara kita beribadah. Semakin kita rajin beribadah, maka bertumbuh iman kita, makin dewasa iman kita. Ketiga, kenapa ibadah penting? Karena ibadah adalah pengingat bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Dia akan mengangkat kita, dan kita akan menikmati kebahagiaan yang kekal di surga bersama dengan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mengingat, kami belajar bahwa ibadah sesuatu yang penting. Engkau mendesain kami untuk berkumpul satu dengan yang lain. Kami tidak bisa hidup sendiri. Dan di dalam ibadah ini kami mengutamakan Kristus. Keutamaan Kristus. Itulah yang kami cari. Bukan manusia yang kami cari. Bukan pendeta, bukan pengkhotbah. Bukan yang memimpin pujian, yang main musik. Bukan majelis, bukan siapa yang kami kagumi di dalam ibadah itu. Tapi satu-satunya pribadi yang kami kagumi adalah Kristus. Dan kami boleh belajar dalam ibadah adalah cara di mana kami bertumbuh satu dengan yang lain. Kami boleh saling menguatkan, menasihati satu dengan yang lain. Dan ibadah juga mengingatkan bahwa satu waktu Engkau ya Yesus akan datang untuk kedua kalinya kepada kami yang setia. Engkau akan memberikan reward, akan memberikan kepada kami kebahagiaan, sukacita yang kekal bersama di surga. Tapi jikalau kami gagal, jikalau kami yang menyangkal iman kami, maka kami pun akan mendapatkan penghakiman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat.